Bab 3261 sampai bab 3263. Di Tiongkok, di suatu tempat di pegunungan menjulang tinggi yang tertutup salju, angin menderu dan kepingan salju menari-nari dengan liar, seperti lukisan pemandangan percikan tinta. Pada saat ini, di tengah-tengah gambar, seorang biksu berjubah kuning sedang berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian putih tergerai. Biksu itu memegang lonceng perunggu kuno di satu tangan. Lonceng perunggu itu ditutupi dengan jejak waktu, dan Anda dapat dengan jelas melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh berbagai senjata. Bekas luka ini cukup untuk menunjukkan bahwa lonceng perunggu ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pria berbaju putih di seberangnya memegang pedang panjang. Pedang itu sangat dingin hingga seolah mampu menembus dinginnya salju. "Anak muda, apakah kamu yakin ingin menantangku?" kata biksu itu. Pria berbaju putih tersenyum tipis. "Saya mendengar bahwa Anda adalah Kaisar Lonceng, salah satu dari 18 kaisar di dunia. Lonceng besar tidak terkalahkan di dunia. Saya diperintahkan oleh tuan saya untuk mengambil nyawa Anda." "Siapa kamu, orang-orang?" tanya biksu itu. Pria berbaju putih berkata, "Saya di sini, seorang murid berkulit putih dari Pengadilan Surgawi Timur, Wang Qiushan." Ketika biksu itu mendengar kata Pengadilan Surgawi Timur, dia sedikit terkejut. Pengadilan Surgawi Timur, tampaknya reputasinya sangat bagus akhir-akhir ini. Dia mendengar bahwa Dong Tianting telah membunuh 2 dari 18 kaisar di dunia, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menemukannya secepat itu. Memikirkan hal ini, biksu itu berkata perlahan, "Kalau begitu ayo bertarung." Setelah mengatakan itu, biksu itu perlahan menutup matanya dan memegang erat lonceng perunggu dengan kedua tangannya. Pada saat ini, biksu tersebut memancarkan aura yang tak terduga. Tiba-tiba, mantra panjang keluar dari mulutnya, dan bel tembaga bergetar, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang suara ini seperti pisau tajam yang tak terlihat, menyapu ke arah Wang Qiushan. Gelombang suara bergetar di udara, seolah-olah akan menghancurkan kepingan salju di sekitarnya, dan seluruh pegunungan yang tertutup salju bergetar di bawah gelombang suara yang kuat. Tapi Wang Qiushan tidak takut dan berdiri diam. Saat bel mendekat, pedang panjang di tangan Wang Qiushan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya perak. Dalam sekejap, cahaya pedang dan bel, dua zat yang sangat berbeda, satu suara, satu jenis cahaya, bertabrakan dengan keras, dan kemudian mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah ingin merobek seluruh gunung salju. Wang energi pedang Qiushan sangat mendominasi. Satu pedang menembus gelombang suara bel. Setelah gelombang suara dipotong, mereka membombardir pegunungan bersalju di belakang Wang Qiushan terguncang. Wang Qiushan mengayunkan beberapa pedang sesuka hati, dan saat cahaya pedang berkedip, beberapa energi pedang menembus langit. Energi pedang menghantam bel biksu, mengeluarkan suara dong-dong-dong. Detik berikutnya, longsoran salju terjadi, dan seekor binatang putih segera menelan semuanya. Beberapa menit kemudian, sesosok tubuh turun dari pegunungan yang tertutup salju. Itu adalah Wang Qiushan, murid Dong Tianting. Sebagai salah satu dari 18 kaisar di dunia, Kaisar Zong beristirahat di pegunungan yang tertutup salju. Segera, berita datang dari dunia seni bela diri Tiongkok bahwa Dong Tianting membunuh seorang kaisar lagi. Ye Chong memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, tapi dia juga melihat dengan jelas trik Si Chao. Jelas sekali, Si Chao satu grup dengan di sini. Dan sekarang mereka terus membiarkan Ye Chong memenangkan uang, hanya untuk memberi Ye Chong ilusi bahwa dia bisa memenangkan uang melalui perjudian. Mereka ingin menggunakan mekanisme penghargaan untuk menggairahkan saraf Ye Chong. Sekarang Ye Chong telah memenangkan uang, dia pasti ingin menang lebih banyak dan memasang taruhan lebih besar. Kemudian kasino akan membiarkan dia kalah, dan jika dia kalah, dia ingin mendapatkan uangnya kembali lebih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka akan terus bertaruh, bahkan meminjam uang, membeli rumah, dan akhirnya mengekspornya. Ini adalah psikologi kasino dan apa yang biasanya mereka lakukan. Metode ini baik-baik saja terhadap orang biasa,
tapi sama sekali tidak berguna melawan Ye Chong. Terlebih lagi, Ye Chong telah mengetahui konspirasi Si Chow dan kasino. Namun, Ye Chong tidak mengekspos Si Chow, tapi hanya tersenyum. Saat ini, Si Chow berkata, "Saudara Chong, kamu luar biasa. Dengan levelmu, kamu tidak boleh bermain di lantai pertama. Ayo pergi ke lantai 2. Itu surga yang sebenarnya." Ye Chong berpura-pura sangat bersemangat. Si Chow tersenyum dan berkata, "Sungguh, Saudara Chong, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Ayo pergi, ayo naik dan melihat." Si Chow terlalu cemas, mengira dia telah berhasil menipu Ye Chong, dan memimpin Ye Chong selangkah demi selangkah. Habis, dia tidak menyadarinya sama sekali. Kegembiraan Ye Chong hanya palsu. Sejujurnya, kemampuan akting Ye Chong yang buruk bahkan membuatnya jijik. Karena biasanya, dia tidak perlu bertindak sama sekali. Dia bisa melihat sifat asli Si Chow dan hanya meledakkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Namun kali ini melibatkan adiknya, Ye Chong masih ingin berusaha agar Ye Yuan bisa melihat wajah asli Si Chow dengan jelas. Namun, Si Chow tidak melihat bahwa Ye Chong berpura-pura, dan dia masih bahagia di hatinya. Kemudian, Ye Chong mengikuti Si Chow ke lantai 2. Benar saja, seperti yang dikatakan Si Chow, lantai 2 di sini benar-benar berbeda dari lantai pertama. Meski hanya dipisahkan satu lantai, namun lantai 2 jelas jauh lebih mulia. Dibandingkan dengan tempat ini, lantai 1 seperti pasar sayur. Dekorasi di lantai 2 semuanya terbuat dari berlian, kaca, dan logam, dan dirancang dengan cermat untuk membuat cahaya mengalir di permukaan dan berkilau dengan cahaya yang menawan. Begitu naik ke lantai 2, Anda bisa mencium aroma samar rempah-rempah yang sangat mahal, bercampur dengan aroma parfum dan bunga kelas atas. Di lobi lantai 2, lampu gantung cantik menggantung di udara seperti sebuah karya seni, memancarkan cahaya lembut dan hangat. Di dinding, mural indah dan dekorasi modern saling melengkapi, menunjukkan kombinasi sempurna antara mode dan tradisi. Di aula, hanya ada 4 meja permainan, dan jumlah orang di sana jauh lebih sedikit. Lantai ini tidak berisik seperti di bawah, sebaliknya, sangat sepi. Kebanyakan orang berpartisipasi dalam permainan secara langsung. Kadang-kadang ada beberapa penonton, dan mereka tidak berteriak seperti yang ada di bawah. "Hei, tolong, Saudara Chong," kata Si Chow sambil tersenyum. Saat Si Chow mengatakan ini, dia membawa Ye Chong ke meja judi. Kebetulan ada 2 kursi kosong di meja permainan, jadi keduanya duduk. Apa yang dimainkan di sini mirip dengan yang di bawah ini. Hanya saja chipnya jauh lebih besar setiap kali, dan setiap kali di sini membutuhkan 1 juta. Ye Chong mengambil setengah chip lagi dan meletakkannya di meja judi. Tapi Si Chow di sebelahnya tidak memasang taruhan. "Apakah kamu tidak datang?" Ye Chong bertanya. Si Chow menggelengkan kepalanya. "Tidak, Saudara Chong, level ini adalah pertandingan besar dan saya tidak boleh kalah. Saya hanya ikut dengan Anda untuk melihat dunia." Kali ini, Ye Chong masih bertaruh pada kecil, tetapi dealer membuka kartunya dan yang ia tarik adalah besar. "Oh, sayang sekali," Si Chow berkata dengan munafik, "sedikit saja." Kemudian, dia mempertaruhkan sisa chipnya pada kecil. Dia mengembalikan yang kecil, tapi yang dia tembakkan masih besar. Ye Chong kalah lagi. Jutaan yang dimenangkannya dalam 5 menit hilang dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini adalah naik turunnya kasino. "Saudara Chong, sepertinya lebih sulit di sini. Mengapa kita tidak turun?" Si Chow bertanya ragu-ragu. "Untuk apa kamu turun? Aku di sini." "Aku tidak percaya," Ye Chong berkata dengan penuh semangat. Melihat penampilan Ye Chong saat ini, Si Chow diam-diam menyeringai dan tersenyum dingin. Si Chow memandang Ye Chong, benar-benar tenggelam dalam suasana kasino, dan diam-diam bersemangat. Ye Chong hendak memasang taruhan ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya chip di depannya. Si Chow melihat peluang itu dengan sangat cepat dan langsung menyerahkan semua sisa chipnya kepada Ye Chong. Chong tidak sopan dan hanya berkata, "Saya akan meminjamkannya kepada Anda." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan semua chip ke meja judi dan terus bertaruh.
Saat ini, gadis lain datang dengan tenang. Dia berjalan untuk duduk di sebelah Ye Chong. Matanya menawan seperti sutra, dan dia masih memegang segelas anggur merah. Pria tampan, kulihat kamu berkeringat. Bagaimana kalau kamu menyesap anggur dan aku bermain denganmu? Gadis-gadis di lantai ini tidak ada bandingannya dengan gadis-gadis di bawah. Kualitas mereka jauh lebih tinggi. Dibandingkan dengan gadis ini, gadis-gadis di bawah hanya terlihat seperti ayam betina. Ye Chong tidak menolak, mengambil anggur merah dan menyesapnya. Si Chow juga tidak menghentikannya. Dia melihat semua ini, tapi hatinya merasa bahagia. Segera, cangkir warna terungkap, dan Ye Chong kehilangan segalanya sekali lagi. Ye Chong menghela nafas. Si Chow mengambil kesempatan itu dan berkata, "Saudara Chong, sepertinya keberuntunganmu telah habis hari ini. Bagaimana kalau kita pergi?" "Pergi?" Ye Chong mendengus dingin. "Aku tidak percaya lagi. Aku akan melanjutkan." Gadis di sebelahnya bertepuk tangan dan berkata, "Pria tampan, kamu terlihat sangat tampan ketika kamu tidak mengaku kalah. Biarkan aku membantumu mengganti chip. Berapa banyak uang yang kamu punya?" Ye Chong berpikir sejenak dan mengeluarkan sebuah kartu. "Ada 50 juta di sini. Berikan semuanya padaku. Jika kamu mengubahnya menjadi chip, aku tidak percaya aku tidak bisa menang hari ini." Belum pernah melihat seseorang mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus. Wajahnya penuh kekaguman. Lalu dia mengambil kartu Ye Chong dan mencium Ye Chong. Setelah beberapa saat, gadis itu kembali membawa piring. Piringnya penuh dengan keripik warna-warni. Gadis itu meletakkan keripik itu di depan Ye Chong. Ye Chong tidak sabar dan menuangkan semua chipnya, masih bertaruh kecil. "Ayo, ayo lagi," teriak Ye Chong. Pada saat ini, ada semakin banyak orang di sekitar, dan semua orang memandang pertaruhan Ye Chong dengan kagum. Beberapa orang dengan pikiran jernih menggelengkan kepala secara diam-diam saat ini. Mereka tahu bahwa ini adalah orang kaya lainnya yang berhasil ditangkap oleh kasino. Seorang pemuda kaya akan menjadi penjudi tanpa apa-apa dan hutang. Si Chow, sebaliknya, merasa bangga. Kemudian, Bandar membuka cangkirnya, dan kali ini, ternyata cangkirnya kecil. Semua orang kagum. Ye Chong benar-benar memenangkan pertaruhan besar ini. Kali ini saya menang. Saya memenangkan kembali berkali-kali lipat dari kekalahan saya sebelumnya. Keripik di depan Ye Chong berlipat ganda. "Oh, pria tampan, kamu luar biasa." Ye Chong juga bangkit. "Ayo, lanjutkan, saudara Chong. Aku akan membeli 2 botol air." Si Chow mencibir dan mengambil kesempatan untuk pergi. Ye Chong mengabaikan si Chow dan terus menuangkan semua chip ke meja judi. Si Chow berjalan ke sudut dan diam-diam mengamati Ye Chong. Pada saat ini, mata Ye Chong terbakar dengan api fanatik, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Matanya saat menatap meja judi penuh kegilaan dan keserakahan. Seperti penjudi yang tak terhitung jumlahnya, pikiran Ye Chong hanya dipenuhi dengan perjudian saat ini. Kecanduan judi ini seperti arus deras yang tidak terkendali, menghanyutkan akal dan hati nuraninya. "Buka, buka," teriak Ye Chong. Kemudian Bandar membuka cangkirnya, 446, besar. "Kamu Chong kalah," dia berteriak dengan marah, "brengsek." Saat ini, suara Ye Chong serak, seperti raungan putus asa. Melihat adegan ini, si Chow tahu bahwa Ye Chong sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, seorang pria berjas berjalan di samping si Chow. "Tuan Si," pria itu berbisik. Si Chow tersenyum pada pria itu, dan kemudian berkata, "Bagus sekali." Pria itu juga memandang Ye Chong, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Si dinilai berlebihan. Ketika dia datang ke tempat kita, tidak peduli siapa dia, aku bisa menjamin itu ubah dia menjadi orang yang tidak berguna." "Haha, ini adalah bos grup Longshan, elit muda, tidak lebih dari itu," si Chow mencibir. Pria berjas itu juga tertawa, tanpa ada belas kasihan di matanya. Lagi pula, mereka sudah cukup sering melakukan hal semacam ini hingga mengubah orang baik menjadi orang tidak berguna. Dan yang mereka lihat hanyalah permukaannya saja. Jika ini adalah orang biasa,
Mereka mungkin sudah lama ditipu oleh kasino dan jatuh ke dalam perangkap kasino. Tapi siapa Ye Chong? Dia berada di alam yang melampaui Dewa Tanah dan memiliki pikiran yang sangat jernih. Bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan kasino sekecil itu? Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah berpura-pura bekerja sama dengan penampilan si Chao. Tujuannya adalah agar Ye Yuan bisa melihat wajah asli si Chao dengan jelas. Meskipun Ye Chong telah berakting di banyak drama dalam hidupnya, kali ini Ye Chong percaya bahwa penampilannya adalah yang paling sukses. Dia hanya memainkan peran sebagai orang miskin yang kewarasan dan hidupnya ditelan oleh perjudian. Lanjutkan, ayo lagi, Ye Chong berteriak dengan emosi. Bandar itu berkata, "Maaf, Tuan, Anda tidak punya keripik." Gadis itu meraih lengan Ye Chong dan bertanya, "Saudaraku, apakah Anda masih punya uang? Apakah Anda masih bisa membeli keripik? Mereka masih menunggu giliran Anda. Selesai, selama kamu menang hari ini, aku akan menjanjikan apapun padamu." Penampilan menawan gadis itu membuat semua orang di sekitarnya tak tertahankan. Ye Chong berpura-pura malu, Saya tidak punya uang." Sebenarnya, yang dikeluarkan Ye Chong hanyalah sebuah kartu untuk uang saku. Keuntungan grup Longshan dicatat di kartu lain milik Ye Chong. Ye Chong hampir tidak pernah menyentuh kartu ini. Aset di dalamnya mungkin cukup untuk membeli 1000 klub semacam itu. Ye Chong takut bahkan si Chao pun akan ketakutan jika dia memamerkan asetnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak uang, bahkan jika dia ingin kalah, dia mungkin harus kehilangan untuk waktu yang lama. Bukankah itu akan menunda kinerja si Chao? Oleh karena itu, Ye Chong hanya mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan langsung menuju ke topik. Namun, saya masih memiliki properti dan perusahaan, saya dapat menggunakannya sebagai jaminan. Gadis itu tampak kagum lagi, bertepuk tangan dan berkata, "Wah, saudaraku, kamu tampan sekali. Aku akan mengajukan hipotek untukmu sekarang juga." Gadis itu sangat senang, dan setelah beberapa saat dia mendapatkan kembali kontrak hipotek. "Saudaraku, kamu tinggal menandatangani namamu. Hartamu diperkirakan sekitar 3 miliar, kata gadis itu. Ye Chong mencibir dalam hatinya, grup Longshan sendiri bernilai lebih dari 30 miliar. Sekarang dia menggadaikannya, tapi dia hanya bisa menggadaikan 3 miliar. Saya khawatir hanya itu yang bisa ditawarkan kasino ini. Ye Chong tidak peduli tentang ini, karena itu semua hanya lelucon. Dia mengambil pena dari tangan gadis itu dan langsung menandatangani kontrak hipotek. "Saudaraku, kamu sangat tampan." Gadis itu langsung mencium wajah Ye Chong. Kemudian, staf membawa 30 keping batu bata emas kristal, satu keping bernilai 100 juta. Ketika semua orang melihat tumpukan batu bata kristal, mereka semua berseru, ini adalah pertaruhan besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ye Chong langsung mengeluarkan sepertiga dari chip, yaitu 1 miliar, untuk bertaruh besar. Kali ini, semua orang tidak berani bernapas. Mereka semua menatap cangkir di tangan Bandar dengan mata terbuka lebar. Bahkan mata gadis itu melebar. Bahkan dealernya sendiri gemetar saat ini. Dia belum pernah memainkan pertaruhan sebesar ini. Setelah terdengar suara pengocokan dadu, Bandar meletakkan cangkirnya di atas meja permainan. "Buka!" teriak Ye Chong. Bandar membuka cangkir yang berisi 1, 2 kecil. "Kamu Chong kalah." Bandar itu menghela nafas lega. Akhirnya, keahliannya dalam mengendalikan dadu tidak menurun. Jika langkah ini memungkinkan Ye Chong memenangkan kasino, dia mungkin kehilangan lebih dari sekedar pekerjaannya. Si Chao dan pria berjas tampak seperti sedang tersenyum. "Haha, terima kasih Tuan Si karena telah mengirimiku daun bawang ini. Kasino kita menghasilkan banyak uang kali ini." Sambil berbicara, seorang gadis cantik masuk, itu tidak lain adalah Tang Chun. Ternyata Tang Chun sedang menunggu Ye Chong di rumah, namun Ye Chong tidak kembali setelah menunggu lama. Waktu makan malam sudah lewat. Tang Chun juga tahu bahwa Ye Chong tidak optimis tentang si Chao, jadi bagaimana dia masih bisa mengobrol dengan si Chao begitu lama. Oleh karena itu, Tang Chun mau tidak mau menjadi sedikit khawatir.
Dia menelepon Ye Chong dan tidak menjawab. Pada akhirnya, Tang Chun tidak punya pilihan selain menelepon Zhu Jiayin. Zhu Jiayin menghibur Tang Chun untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Ye Chong, tapi dia dengan cepat menemukan ponsel Ye Chong. Jadi, Tang Chun bergegas. Tang Chun mengenakan pakaian olahraga berwarna putih bersih dan berkulit putih. Rambut panjangnya sehalus sutra, tergerai lembut di bahu putihnya, mengalir seperti air terjun. Keindahan seperti itu jarang muncul di sini. Meskipun gadis-gadis di kasino juga sangat cantik, mereka semua pucat jika dibandingkan dengan Tang Chun. Begitu dia memasuki kasino, Tang Chun seperti mutiara terang, memancarkan cahaya lembut. Orang-orang di kasino segera melihat ke arah Tang Chun. Ketika si Chow melihat Tang Chun datang, dia juga mengerutkan kening, tapi segera mulai menertawakannya. Aku datang tepat pada waktunya untuk menunjukkan kepadamu seperti apa karakter pacarmu sekarang, si Chow berbisik di dalam hatinya. Mata Tang Chun cerah dan dalam, seperti bintang di langit malam, tetapi saat ini penuh amarah. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Chong menjadi seperti ini. Dia berjalan cepat ke sisi Ye Chong dan menepuk bahu. Ye Chong, suaranya lembut tapi tegas. Ye Chong, ikuti aku, kamu sudah gila. Chun datang, dia tertegun sejenak, lalu mendorong tangan Tang Chun menjauh. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Ye Chong berkata dengan dingin. Tang Chun ragu-ragu. Ye Chong, kamu, ada apa denganmu, cepat ikut aku. Meskipun Tang Chun tampak sedikit marah, ada nada memohon dalam suaranya. Karena Tang Chun sudah terlalu banyak mendengar legenda tentang penjudi. Dia tahu bahwa betapapun baiknya seseorang, dia akan hancur jika terlibat dengan meja judi. Dia berpikir seperti ini sepenuhnya karena wilayahnya tidak cukup. Ketika dia mencapai ranah Ye Chong, dia tahu bahwa teori-teori yang dapat mengendalikan orang biasa tidak lagi ada di ranah itu. Pada saat ini, Ye Chong sepertinya dirasuki roh jahat dan menutup telinga terhadap kata-kata Tang Chun. Dia hanya menatapnya tajam dan berteriak dengan marah, "Pergi, apa yang kamu tahu?" Tang Chun terkejut, atau dengan kata lain, Tang Chun langsung ketakutan. Anda tahu, Ye Chong tidak akan pernah berbicara dengannya seperti ini. Si Chow di sebelahnya tampak lebih sombong. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Tang Chun. Itu sangat halus tetapi sangat jelas. Tidak apa-apa, aku hanya bertindak untuk menggoda si Chow. Aku ingin Ye Yuan melihat wajah asli si Chow dengan jelas. Dengan energi sejati mengirimkan suara itu ke telinga Tang Chun, dan tidak ada orang lain kecuali Tang Chun yang bisa mendengarnya. Setelah mendengar ini, Tang Chun tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Oke. Kamu sangat membuatku takut, pikir Tang Chun dalam hati. Lalu, dengan suara pop, Tang Chun menamparkan wajah Ye Chong. Ye Chong, aku benar-benar salah menilai kamu, kata Tang Chun. Ye Chong tertegun, dia menatap kosong ke mata Tang Chun. Cahaya berkelap-kelip di mata besar Tang Chun jelas memberitahu Ye Chong bahwa dia juga ingin bersenang-senang. Ye Chong hanya bisa tersenyum pahit. Kemampuan akting Tang Chun jauh lebih baik daripada Ye Chong, dan dia langsung menangis. Kulihat air mata kristal mengalir di pipi putihnya, seolah mutiaranya telah pecah. Tang Chun menatap Ye Chong, kekecewaan dan sakit hati muncul di matanya. Lalu, dia berkata, Ye Chong, kita sudah selesai. Dengan itu, Tang Chun berbalik dengan tegas dan bersiap untuk keluar dari kasino. Melihat adegan ini, tidak ada lagi yang merasa kasihan pada Ye Chong. Sebaliknya, mereka semua senang karena kecantikan ini kembali melajang. Mereka tahu bahwa Ye Chong ditakdirkan untuk kehilangan kecantikannya. Banyak orang bahkan mempunyai pikiran jahat dan ingin menduduki gadis cantik ini dan menjadikannya milik mereka. Beberapa orang berbisik, dan beberapa orang berkata langsung, "Cantik, bagaimana kalau kamu dan aku? Mengapa kamu tidak mengikuti saya? Saya punya banyak uang. Ikuti saya berjanji, saya tidak akan pernah berjudi lagi hidup ini." Begitu dia membuka mulutnya, semua orang mulai berbicara.
Tapi Tang Chun mengabaikan orang-orang ini sama sekali dan berpura-pura menjadi bunga pir dan pergi seperti hujan. Melihat Tang Chun pergi, Si Chow adalah orang yang paling bergembira atas kemalangannya. Si Chow menyipitkan matanya dan tersenyum. Sepertinya anak ini benar-benar tidak berguna. Aku tidak akan menontonnya lagi. Selebihnya tergantung padamu, kata Si Chow kepada pria berjas itu. Pria berjas itu mengangguk dengan seringai di wajahnya. Jangan khawatir, saya mengerti. Kemudian, Si Chow segera mengusir Tang Chun keluar dari kasino. Ye Chong, sebaliknya, berpura-pura tidak melihatnya dan terus mempertaruhkan semua sisa chip di tangannya. Hasilnya jelas, Ye Chong kalah lagi. Kali ini, tidak ada ruginya lagi. Ye Chong tampak tidak percaya dan menerima. Tidak, itu tidak mungkin. Tuan, Anda sudah kehilangan segalanya. Apakah Anda ingin berjudi lagi? Saudaraku, silakan, kata gadis itu sambil mengedipkan mata. Ye Chong berkata, saya tidak punya uang. Tidak masalah, Anda masih bisa meminjamnya dari kasino. Ini adalah langkah terakhir kasino untuk memenangkan semua uang para penjudi dan kemudian meminjamkannya kepada para penjudi dengan suku bunga tinggi. Bagi pihak kasino tidak ada kerugian sama sekali. Yang ada hanyalah tumpukan chip yang berpindah tangan, dan akhirnya kembali ke tangannya sendiri, bahkan tidak perlu mengeluarkan uang tunai. Selama Anda memiliki rentenir, Anda dapat mengontrol penjudi ini selamanya. Ye Chong jelas mengetahui hal ini dengan baik. Dia mengangguk, cepat, saya akan meminjam sebanyak yang Anda mau. Segera, rentenir senilai 10 juta yuan diperoleh. Namun, hasilnya sudah diperkirakan. Ye Chong kehilangan 10 juta dalam satu gerakan. Aku masih ingin meminjam. Aku masih ingin bertaruh. Aku tidak percaya aku tidak bisa menang kembali. Cepat, kata Ye Chong kepada gadis itu. Tapi aku tidak menyangka gadis itu sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda saat ini. Dia memandang Ye Chong seolah sedang melihat sampah. Kamu masih ingin meminjamnya. Mengapa kamu memilikinya? Ayo kita bayar kembali uang hutang kita dulu. Bersambung,